Shalom, puji Tuhan, hari ketiga. Haleluya buat saudara-saudara yang masih kuat, masih semangat mengikuti puasa yang dituntun oleh Tuhan untuk kita lakukan bersama-sama. Tetapi hari ketiga ini mungkin beberapa saudara sudah mulai mengalami tubuh mulai gemeter, kepala mulai pusing, agak ada yang mungkin sakit kepala, mungkin ada yang udah perasaannya udah berkecamuk, mood swings dan segala macam, dan mulai ada yang berpikir untuk rebahan aja, udah nggak mau ngapa-ngapain. Saya punya kabar baik untuk saudara-saudara. Anda sedang memasuki area atau masa di mana jiwamu sedang dibuat menderita. Ya, menderitakan jiwa kita dengan puasa ini. Apa maksudnya, Pak? Ini maksudnya, ini perintah Tuhan buat Israel, dan saya percaya hubungan Tuhan dengan Israel juga adalah pelajaran buat kita orang Kristen hari ini. Imamat 16, saudara. Imamat 16 ayat 29 dikatakan gini, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan jangan melakukan suatu pekerjaan. Nah, kata merendahkan diri di situ, saudara-saudara, yang diterjemahkan dalam Alkitab kita, dalam versi King James Version, Alkitab bahasa Inggris, menggunakan kata you shall afflict your souls. Tuhan memerintahkan umatnya untuk you shall afflict your soul. Engkau harus membuat jiwamu menderita. Engkau harus membuat jiwamu menderita. Engkau harus membuat jiwamu menderita dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Nah, lantas kan jadi aneh. Apa maksud Tuhan sehingga kita harus membuat jiwa kita menderita? Karena gini, saudara-saudara, selama ini kan jiwa kita kalau dia sedang menderita dengan emosi-emosi negatif, dengan kekesalan hati, atau dengan kebosanan, dengan boredom, biasanya kita akan isi semua emosi negatif itu bukan dengan Roh Kudus, bukan dengan hadirat Tuhan, bukan dengan pergi cari Tuhan, tapi pergi cari makan, pergi cari kafe, pergi cari resto, atau paling dekat saudara pergi ke kulkas, saudara-saudara ya. Seringkali kita menutupi emosi-emosi negatif yang dikeluhkan oleh jiwa dengan makanan dan minuman, sehingga buat banyak kita, terutama orang-orang yang seperti saya, yang overweight, yang compulsive eater, saudara, yang eating karena kompulsif, karena sebuah dorongan, tapi bukan karena kebutuhan. Makanan dan minuman telah menjadi berhala buat kita, sehingga dari makanan, dari minuman, kita mengharapkan mendapatkan ketenangan, kedamaian, serta kelegaan, saudara. Tapi sebetulnya ada rasa lapar yang lebih dalam yang harusnya kita isi, yaitu manusia rohani kita yang lapar. Tetapi ketika kita sebatas mengisi kebutuhan jiwa untuk menenangkan emosi negatif seperti kebosanan, saudara, maka sebetulnya ada yang tidak terpenuhi, dan itu sudah menjadi berhala. Kalau sama seperti banyak orang, saudara, termasuk saya, pernah mengalami, kalau saya berhadapan dengan stres, berhadapan dengan tekanan, berhadapan dengan masalah, maka saya tidak cari makan karena saya lapar. Saya cari makan karena saya butuh mengalihkan pikiran, untuk menenangkan hati, untuk menenangkan jiwa, saudara. Jadi makanan telah menjadi sebuah berhala yang harusnya ketenangan jiwa saya, ketenangan jiwa kita datang dari Tuhan, tapi untuk sementara kita tutupi dengan makanan. Nah, makanan tidak salah, kita makan untuk hidup, tetapi perhatikan baik, kita tidak hidup untuk makan. Makanan tidak salah, karena kita berkata semua makanan, semua ciptaan diciptakan baik adanya. Tetapi ketika kita sudah menggantikan makanan sebagai sumber bahan bakar untuk hidup, menjadi tujuan untuk kita dapat kekuatan dalam hidup, menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi jiwa kita dalam hidup, disitulah kita keliru. Maka Allah memerintahkan Israel untuk merendahkan diri dengan cara membuat jiwanya menderita. Jadi penderitaan jiwa itu baik, saudara, untuk kita hadapi, karena apa yang tidak mau kita hadapi tidak akan pernah selesai. Kalau Anda berhadapan dengan stres, dengan masalah negatif, emosi-emosi negatif, jangan lari ke makanan, tetapi hadapilah emosi-emosi negatif itu bersama dengan Tuhan. Karena kalau kita lari, kita tidak akan pernah
sampai, saudara. Tetapi kalau kita berhadapan dengan emosi itu, kalau kita hadapi dengan masalah jiwa itu, maka jiwa akan kembali kita kontrol untuk mendengar firman Tuhan. Alkitab katakan dalam Yeskiel 16:49, mungkin saudara-saudara akan kaget membaca ini, bahwa kalau kita bicara tentang Sodom dan Gomora, kota Sodom, saudara ya, kita selalu berpikir hanya kota Sodom itu dosanya karena mereka sodomi, karena mereka punya kelainan seksual, penyimpangan seksual saja. Tetapi sadarkah saudara bahwa Alkitab menginformasikan kepada kita, Yeskiel 16 ayat 49, bahwa salah satu kesalahan Sodom karena mereka hidup dengan makanan yang berlimpah-limpah. Jadi bukan secukupnya, tapi berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup dikatakan, dan tidak peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang sengsara. Jadi ini orang yang mengumpulkan kekayaan, kemewahan, dan makanan untuk dirinya sendiri. Makanya Amsal 23 ayat 21 mengajar kita, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dari situ kita belajar bahwa seorang yang rakus, orang yang dikuasai oleh makanan, seorang yang jiwanya diikat oleh makanan, bukan hanya kecintaan kita kepada makanan bisa menjadi berhala, tetapi juga bisa membuat kita jatuh miskin, karena pengeluaran-pengeluaran yang berlebih bukan cuma untuk makanan loh, perhatikan baik. Kita akan jatuh miskin bukan hanya karena pengeluaran yang berlebih, karena jiwa kita diikat oleh makanan, tetapi perhatikan baik, kata pelahap dalam Amsal 23 ayat 21 ini, Alkitab bahasa Inggris King James Version menggunakan istilah glutton. Menggunakan istilah glutton, orang yang tamak, orang yang rakus, orang pelahap yang obes, yang obesitas. Nah, saudara perhatikan baik, kenapa sampai Alkitab mengajar kita orang yang rakus, yang makan melulu, saudara. Bukan cuma makanan telah menjadi berhalanya, tetapi dia bisa menjadi jatuh miskin, bukan cuma karena pengeluaran makanan, tetapi karena pengeluaran kesehatan. Karena obesitas sudah terbukti menjadi penyebab buat berbagai masalah kesehatan yang saudara dan saya hadapi. Saya pernah mengalami yang namanya tulang lutut nggak enak lah, sakit inilah, organ tubuh dibuang lah, serangan jantung lah, gula darah tinggi lah, segala macam, kolesterol tinggi lah. Itu bukan dosa siapa-siapa, itu dosa mulut kita sendiri, karena jiwa kita memilih untuk memuaskan dirinya dengan makanan dan tidak berani untuk mengkonfront emosi-emosi negatif dan lari sama Tuhan. Nah, kok bisa saudara-saudara? Kalau kita menjadikan makanan sebagai berhala kita, sebetulnya kita sedang menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita. Makanan tidak salah, makanan baik, tetapi makanan itu cuma bahan bakar. Makanan cuma bahan bakar, bukan teman. Makanan cuma bahan bakar, bukan teman. Jangan jadikan makanan sebagai teman kita, tempat di mana kita bisa curhat, bisa mencurahkan keluh kesah kita. Nah, selama ini kita memperlakukannya begitu, maka kita makan. I love to eat gitu, saudara ya. Makanan cuma bahan bakar. Saya tidak berkata kita tidak butuh bahan bakar, tetapi bahan bakar adalah alat kita untuk sampai ke tujuan, bukan teman kita. Jangan curhat sama makanan, jangan cari kelegaan sama makanan. Dia tidak boleh menjadi teman kita, dan dia tidak boleh, apalagi tidak boleh menggantikan posisi Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau Anda butuh kelepasan, kalau Anda butuh kelegaan, kalau Anda butuh penghiburan, jangan cari makanan untuk menghibur, untuk melegakan. Kelegaan sejati datang dari Roh Kudus. Penghibur sejati hanyalah Roh Kudus. Jangan gantikan tempat Roh Kudus dengan makanan. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak peka? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak dalam tuntunan? Kenapa banyak orang Kristen hidupnya tidak se-align, sefrekuensi dengan kehendak Roh Kudus? Karena kita telah menggantikan Roh Kudus dengan berhala yang namanya makanan, sehingga kita lebih memuaskan jiwa kita dengan makanan dan bukan dengan Roh Kudus. Maka keringlah jiwa kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan kalau kita sedang berhadapan dengan emosi negatif seperti rasa bosan, rasa suntuk, rasa kesel, rasa malas, rasa terluka? Deal with it. Hadapi itu dengan cara datang sama Tuhan, dalam nyembah, dalam doa, dalam hadirat Tuhan. Nangis di kakinya kalau perlu. Jangan nangis terus makan, minum, gula, kalori, kolesterol. No. Saya percaya pada hari ketiga ini jiwamu mulai bergejolak, karena jiwamu berkata, mana temanku yang namanya babi tore, mana sahabatku yang namanya cincau, mana temanku yang namanya nasi goreng, kue tiaw dan bakso. No, katakan tidak tubuh. Kau dengar
tubuh kau diam. Aku mau mengambil kembali kendali atas jiwaku dengan Roh Kudus. Roh kita harus mengambil kembali kendali atas jiwa kita dengan cara berpuasa. Deal with it. Nyembah sama Tuhan, jangan nyembah sama makanan. Maka hasilnya Anda akan lihat, dengan berpuasa sebetulnya kita sedang mengembalikan otoritas kendali hidup kita, kendali emosi kita, kendali perasaan kita, kendali jiwa kita, kendali pikiran, kehendak, mood, feeling, dan emosi kita pada roh kita, bukan pada daging kita. Jiwa, ingat baik, saya pernah sampaikan, kita terdiri dari 3 bagian: spirit, soul, and body. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa kita in between, ada di tengah-tengah kehendak roh dan kehendak daging. Siapa yang mengendalikan jiwa adalah dia yang kita lebih kuatkan dalam hidup kita. Kalau kita puaskan nafsu daging untuk terus makan, maka makanan yang mengendalikan jiwa kita. Tetapi Roh Kudus harus kembali, roh kita, roh manusia kita, roh batinia kita harus kembali mengambil taking back the control over our soul. Nah, saudara-saudara, orang Kristen seharusnya punya hidup yang lurus, punya hidup yang terkendali, punya hidup yang teratur, punya hidup yang fokus. Pertanyaan saya sederhana, kenapa banyak orang Kristen hidupnya berantakan, keputusannya keliru, hidupnya penuh stres, hidupnya penuh depresi, hidupnya penuh sakit penyakit yang datang dari makanan? Kenapa? Karena jiwanya dikendalikan oleh tubuhnya. Kalau roh kita yang mengambil kendali, oleh Roh Kudus mengambil kendali kehendak jiwa kita, maka semua keputusan, cara berpikir kita, cara kita melihat kehidupan, cara kita menatap masalah, cara kita berjalan dalam kehidupan, semuanya akan rapi, teratur. Everything will be in order, step by step, aligned with God's will. Semua akan ada dalam aturan atau dalam tatanan ilahi, langkah demi langkah, sesuai kehendak Bapa Surgawi, saudara-saudara. Nah, sebab itu catat baik, saudara, taruh di komen ya, taruh di kolom komen. Puasa melemahkan kendali daging atas jiwa kita. Doa menguatkan koneksi jiwa kita dengan Roh Kudus. Saya ulang ya, puasa melemahkan kendali daging atas jiwa kita, dan doa menguatkan koneksi jiwa kita dengan Roh Kudus. Taruh itu di kolom komen sekarang, saudara. Yang ya, jangan lupa klik like, jangan lupa klik share, saudara, jika saudara merasa diberkati oleh panduan hari ini, oleh bimbingan hari ini. Nah, itu sebabnya saudara berhenti, stop overthinking, stop cari penghiburan dari makanan, dan stop overthinking. Banyak kali kita menderita karena seringkali jiwa kita dikontrol dengan feeling, mood, emosi, perasaan, sehingga banyak kali pikiran dan jiwa kita menghasilkan keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang membuat hidup ini jadi berkecamuk dan buruk. Stop overthinking ya. Stop overthinking. Kendalikan jiwamu. Buat jiwamu yang selama ini dikendalikan oleh daging itu menderita. Gak apa-apa, itu tidak salah, saudara-saudara ya. Nah, kita bukan, dengan berpuasa kita bukan tidak akan merasakan emosi-emosi dan feeling-feeling negatif dalam hidup ini. Kita masih bisa merasakannya. Tapi ini yang akan terjadi. Kita tidak akan lagi membiarkan feeling, mood swing, mood yang naik turun, saudara, perasaan menguasai kita lagi. Enggak, stop. Caranya, setiap kali emosi negatif menguasai kita, jangan lari sama makanan, lari sama Tuhan. Nyembah, doa, nangis di kaki Tuhan. Nah, seringkali Roh Kudus tidak bisa mengalir maksimal dalam hidup kita, tidak bisa mengontrol maksimal dalam hidup kita, karena ada penghalang. Penghalangnya siapa? Penghalangnya kita sendiri. Penghalangnya jiwa kita. Jadi dengan puasa ini Tuhan sedang berkata kepada kita, hei jiwa Asaf, hei jiwa Mona, hei jiwa Ika, jiwa Iki, atau jiwa siapapun, jiwa Jim, menyingkirlah, karena rohku mau mengalir dengan derasnya. Mari biarkan Roh Kudus mengalir. Mari biarkan Roh Kudus mengalir. Tenangkan jiwamu. Engkau yang sudah mulai stres dengan puasa hari ketiga, kepengen ngerbahan aja, kepengen meledak, tenangkan jiwamu. Jiwamu sedang meronta-ronta karena kendali daging selama ini yang terbiasa mengontrol jiwa sedang kita lepaskan. Itu sebabnya biarkan jiwa menderita, dan biarkan jiwa kembali dibawa ke hadirat Roh Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa sama-sama. Tenangkan hatimu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus saya berdoa buat semua keluarga besar Living Bread Family, dan mungkin dengan teman-teman lain yang menyaksikan, yang ikut berpuasa tanpa sengaja atau dengan sengaja. Aku berdoa Bapa, biar puasa ini kembali mengembalikan kontrol jiwa kami, bukan kepada daging, bukan kepada makanan, tetapi kepada Roh-Mu ya Tuhan.
Daging tidak boleh ada ambil kendali atas jiwa kami. Makanan tidak boleh lagi jadi pelepas dahaga jiwa kami. Makanan tidak boleh lagi jadi penghibur jiwa kami. Hanya Roh Kudus penghibur kami. Makanan tidak boleh jadi berhala kami. Hanya Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab itu kuatkanlah sahabat-sahabatku, dan biar hari ini jadi hari puasa yang penuh kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tetap lanjutkan, sampai jumpa di hari terakhir.